Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat iman. Nikmat iman kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada nikmat sehat. Dengan kesehatan itu iman yang kita miliki ini bisa optimal. Ada nikmat bisa hadir di majelis ilmu seperti ini juga nikmat yang agung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena sejatinya dunia kalau kita hitung-hitung atau diperbandingkan dengan kalam Allah, maka Allah mengatakan samanan qalila. Harga dunia ini terlalu murah, terlalu sedikit dibanding dengan duduk di majelis seperti ini. Dunia yang kita kumpul-kumpulkan mungkin sejak kita masih muda sampai mungkin umur pensiun, itu uang yang kita kumpulkan entah berapa miliar, entah berapa triliun. Itu jika dibanding dengan duduk di majelis ilmu seperti ini, maka nilainya tidak ada bandingannya. Duduk di majelis ilmu, belajar satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, itu lebih utama dibandingkan orang yang sholat 40 atau 60 tahun, sholat sunnah. Bayangkan, dan belajar satu hadis atau satu ayat. Keutamaan fadilah orang yang belajar, orang yang thalabul ilm itu lebih utama dibanding dengan sholat sunnah 40 tahun atau 60 tahun. Dan ini banyak yang mungkin masa mudanya terbuang waktu kita sia-sia, betul ya? Usia muda banyak main-mainnya, banyak khilafnya, itu terus mungkin baru 40 tahun, 50 tahun kita baru sadar ya Allah. Tidak terasa umur sudah mau habis saja nih. Saya tak tahu bagaimana. Untung kita masih diberi kesempatan bertaubat. Bayangkan kalau kita terus terjerembab dalam kemaksiatan dan kita menikmatinya, maka kita benar-benar dalam kerugian. Betapa banyak kesempatan yang Allah berikan dan selama ini kita tidak merasakan itu. Sehingga hal-hal seperti ini harus kita ketahui agar kita ini lebih semangat ngaji ngeten ini. Ada greget. Karena dengan tahu, dengan kita punya ilmu, maka kita semakin bisa memilah. Seperti orang yang dulunya gelap, kemudian dikasih lampu penerang, kelihatan, semuanya kelihatan. Yang hitam, yang putih kelihatan, jalan yang aman untuk dilalui kelihatan. Mungkin kalau ada yang rusak juga tampak. Itulah fungsinya apa? Ilmu. Maka mari kita hidup-hidupkan majelis ilmu seperti ini. Istri kita, anak-anak kita, terus ya. Kalau misalkan tidak bisa hadir di sini, maka sang suami nanti bisa menjelaskan di rumah bagaimana agama ini memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita umatnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita ingin mengulas tentang kitab Allah yang kemurniannya dijamin. Yang menjamin bukan manusia, yang menjamin Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaga. Ada penyertaan di sana. Penjagaan Al-Qur'an itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui para
penghafal Al-Quran, sehingga ketika ada yang menyelewengkan Al-Quran maka langsung ketahuan. Karena ada resiko-resiko penyelewengan, perubahan dan penyimpangan Al-Quran, seperti hanya kitab-kitab terdahulu, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ya, yang aslinya semuanya adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan akan datangnya seorang nabi ismuhu Ahmad, kemudian karena ada kepentingan dunia atau kepentingan yang lain, maka ahlul ilmnya, para rahib-rahibnya dirubah supaya kepentingannya bisa terpenuhi. Tetapi Al-Quran tidak bisa. Siapa yang mencoba-coba merubah atau menyelewengkan Al-Quran, maka Allah sendiri yang akan menjaga dan mengawal kemurnian dari kitab Al-Quran ini. Nah, jemaah dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 38 berfirman, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Jadi Al-Quran ini punya nama banyak. Ada namanya Al-Dzikr, inna nahnu nazzalna Al-Dzikr wa inna lahu lahafizun. Dia juga punya nama yang lain, Hudan. Ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini juga punya nama apa? Huda, petunjuk. Ya. Juga Asy-Syifa. Al-Quran juga punya nama Asy-Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran ini petunjuk. Namanya petunjuk, Pak. Gimana? Kalau dulu pernah ikut perkemahan gitu ya, ada jelajah alam. Di sana ada petunjuk-petunjuk, begitu Pak? Mungkin ada panah atau mungkin ada sandi-sandi, ada tumpukan batu, ada macam-macamnya. Dan kalau benar dan mengikuti petunjuk yang diberikan itu, dia insya Allah akan sampai pada tujuan. Tapi kalau tidak bisa baca, ya, ini harusnya lurus, dia berbelok. Hasilnya apa? Tersesat, bisa jadi nggak bisa pulang. Karena jelajah alam itu bahkan ya ada resiko-resiko dia kehilangan jejak juga, begitu ya. Nah, itu fungsi petunjuk. Dan Al-Quran itu memiliki fungsi petunjuk. Kalau kita mau perjalanan menuju kampung surga, mau selamat di dunia, mau selamat di akhirat, harus ikut petunjuk ini. Aturan mainnya di sana, cara mengoperasikan kita. Ini kalau ada mesin baru itu ada buku petunjuk, aturan pakainya. Kalau mau tahan lama, awet, dan juga tidak membahayakan penggunanya, maka ikuti apa? Petunjuknya. Kalau tidak ikuti petunjuknya, ya mungkin bisa jalan, tapi sebentar saja sudah rusak. Begitu juga kita yang manusia. Ada aturan mainnya, aturan pakainya ada ya Bu ya. Di dalam apa? Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Baqarah 38 ditegaskan lagi, Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda. Turunkan sekalian di muka bumi ini ya. Dan orang-orang yang ya, jika fa imma ya'tiyannakum minni huda, datang dariku petunjuk, al-huda yaitu Al-Quran. Faman tabi'a huda, barang siapa yang mengikuti al-huda tadi, yang mengikuti Al-Quran, fala khaufun alaihim, maka mereka menghadapi
masa depannya, fala khaufun, tidak ada rasa takut. Kenapa? Semuanya sudah sesuai SOP-nya. Pasti selamat, pasti. Karena Al-Quran la raiba fih. Kalau jenengan ikut aturan Al-Quran kok ragu-ragu kira-kira aku ini masuk surga dan neraka, maka imannya kepada Al-Quran masih salah itu. Kalau sudah mengikuti Al-Quran dengan benar, ya. Jadi fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau mau jaminan bahagia, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih. Masa lalunya diampuni oleh Allah, masa depannya dijamin oleh Allah, dan tidak ada asuransi yang lebih istimewa daripada asuransi Al-Quran ini. Memberikan asuransi yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau kita pakai asuransi kadang-kadang bisa cair, bisa cair. Nah, tapi ini yang memberikan asuransi adalah Allah, dan Allah tegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Tidak ada keraguan. Sedikit pun tidak ada keraguan dan tidak boleh meragukan. Kandungan Al-Quran tidak boleh diragukan. Kalau sampai meragukan kandungan Al-Quran, maka kita bisa dikatakan kafir terhadap Al-Quran. Ya, tidak beriman lagi sama Al-Quran. Lawannya tidak beriman, lawannya beriman apa Pak? Musyrik. Ini berat sekali. Maka kita harus pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, ikuti petunjuknya jika ingin selamat. Ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Allah sudah menurunkan kepada kalian kitaban Al-Quran ini, fihi dzikrukum, di dalamnya jaminan kemuliaan, jaminan kebahagiaan, jaminan keselamatan, fihi dzikrukum, bagi kalian, jaminan ketenangan. Afala ta'qilun. Jadi Al-Quran itu tegas sekali. Oke, tegas sekali. Jadi tidak ada ragu sedikit pun. Memberikan penjelasan juga begitu. Jaminannya juga tidak meragukan. Kalau kamu mau bahagia, mau selamat, mau diberikan ketenangan hidupnya, kenyamanan kehidupan dunia akhiratnya, fihi dzikrukum, ada di dalam Al-Quran. Jadi makna fihi dzikrukum di dalam surah Al-Anbiya, kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, kemuliaan. Jadi kalau mau mulia ya dengan Al-Quran. Halo Pak, ini kok tegang sekali dengan ini. Ya Bu ya? Kalau tegang itu katanya ilmunya susah masuk. Hah? Iya ya Bu ya? Anak-anak kalau tegang belajarnya, wah ini otaknya mengecil gitu Pak. Daya serapnya juga jadi susah. Bapak-bapaknya tegang juga ya. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kita yang cinta kepada Nabi, maka kita mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini membawa junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ingin mencontoh Nabi, karena kita cinta Nabi, kita ikuti dan kita contoh Nabi. Dan Nabi itu ketika ditanya kepada Ibunda Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi, akhlaknya Nabi itu gimana? Jawabannya, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu apa? Quran. Jadi kalau jenengan pengen gimana sih menghidupkan Al-Quran dalam keseharian, baca surahnya Nabi, baca hadisnya Nabi, semuanya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya harus dibaca, dipelajari dan dicontoh. Itu Rasulullah. Ya. Bukan
hanya mungkin dalam berdakwahnya saja dicontoh, tidak. Tata cara Nabi makan gimana? Makanya Nabi kita baca, oh begini. Tata cara tidurnya Nabi kita baca, pelajari, kita amalkan. Bersosialnya Nabi bagaimana? Kita pelajari, kita amalkan. Beribadahnya bagaimana? Keyakinannya Nabi bagaimana? Itu semuanya kita. Dan rangkuman Al-Quran yang hidup itu ada di dalam diri Rasulullah. Ya Allah, saya itu kadang-kadang malu, Pak. Ya. Banyak belajar begini, tapi dalam prakteknya belum bisa kayak Nabi. Nabi itu ya Allah, gimana gitu? Kita ibaratkan itu, Pak. Musuhnya saja takjub sama Nabi. Nah kita ini kadang-kadang ya, jangankan musuh, teman aja masih terasa di kita. Gini apa gitu? Ya Allah, sama takbir, jangan jauh-jauh. Mungkin istri itu, okay? Orang yang punya hak lebih banyak daripada orang lain, itu kadang-kadang kita semangkal oleh suami, atau sebaliknya, suami kadang-kadang kita mikir istri itu, oh posisi koyong ini, ngoten Pak, gitu, ngoten. Tapi Rasulullah itu ya Allah ya Rahman, lihat musuhnya. Kalau istri kita memuji kita, wajar. Teman kita yang biasa kita ajak ngobrol, ya, memuji kita wajar. Tapi kalau musuh sampai memuji kita, ini Pak yang mesti. Lalu Nabi itu katus ngotot. Nah saya ini yang ngomong, Masya Allah. Kadang-kadang malu ya. Gimana ya? Ngecahkan Nabi. Kadang-kadang teman kita masih ngeluh keberadaan kita itu, kadang saya itu malu juga. Halo Pak? Ya Allah ya Rahman. Maka kita belajar, perlu kita belajar. Yang kurang yang mana? Ya tidak 100% mungkin ya dapat 20%-nya bisa berusaha mengikuti Nabi. Alhamdulillah. Oke. Nabi itu mau tenang. Nah kita itu perlu mengajar diri. Ya. Kira-kira teman-teman saya ini merasa senang dekat dengan saya atau tidak? Ya, pembantunya Nabi itu menghentikan saya sekian puluh tahun ngenger sama Nabi, tapi tidak pernah marahin ini, nyuruh ini, tidak pernah. Jangan bisa bayangkan ya. Ya Allah. Nah, itulah Al-Quran hidup yaitu Rasulullah. Makanya kita juga tidak berhenti Pak, belajar dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk, menjadikan kita ini pribadi yang bisa selamat dunia dan akhirat sebesar itu, saya kira juga al-jaza'u min jinsil amal. Apa bahasa psikologinya noge, ya. Kalau bahasa Inggrisnya ono rego ono rupo, oke. Ngoten Pak. Halo. Tegang lagi. Artinya kalau kita ini ingin mendapatkan dampak yang istimewa, maka usaha kita pun juga harus istimewa. Terlebih Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang kalau kita semakin dekat, maka kita akan semakin mulia dan semakin mendapatkan rahasia-rahasia. Jangan itu baca satu ayat sekarang, besok baca lagi beda lagi, besok baca lagi sensasinya terus, dan mendapatkan sesuatu yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Jangan pasti punya banyak tumpukan buku di rumah. Yang ahli manajemen sudah koleksi manajemen, yang ahli marketing buku marketing, yang ahli pendidikan buku pendidikan. Paling dibaca sekali udah bosan. Tapi Al-Quran itu mulai sampai kita bayi sampai kita mati itu baca terus. Itu bedanya Al-Quran dengan yang lain. Dan setiap hurufnya diberikan ganjaran. Hanya satu-satunya bacaan yang
setiap hurufnya mendapatkan pahala, itu Al-Quran. Bahkan hadis pun tidak. Ya, likulli harfin bi'asyri amthaliha, setiap huruf diganjar 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf, kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin aliful harf wa lamul harf wa mimul harf. Jadi baca alif lam mim 3 huruf itu dapat berapa, Pak? 30 pahala. Jadi dengan kalau mau mendapatkan pahala, banyak baca Al-Quran. Makanya sampai para ulama itu memperdebatkan mana lebih utama dalam sholat itu, bacaannya panjang lama atau sujudnya yang lama. Ayo dengan pilih yang mana? Mana yang lebih utama, Pak? Apa? Sujudnya lama. Kenapa sujudnya yang lama? Karena aqrabu bainal abdi war rabbi bahwa posisi seorang hamba dengan Allah yang paling dekat adalah sujud. Tapi ulama yang lain tidak. Yang lebih utama adalah bacaannya yang lama. Kenapa? Lu setiap huruf diganjar 10 kali lipat. Semakin panjang zaman baca, maka semakin banyak pahalanya yang akan didapatkan. Masya Allah, surah Al-Baqarah dibaca. Habis Al-Baqarah, Al-Fil. Wah, ini Al-Fil gajah, Al-Baqarah sapi, Al-Fil gajah lebih gede paling lebih tua. Mana ini? Soalnya buat nanti mawas Quran. Tapi ngerti, Al-Baqarah itu sapi, dawane sak ono pirang juz. Al-Fil lebih gede meneh. Iki itu, ini mah gak karuan macam ini. Panjang mana Pak Al-Fil kali Al-Baqarah? Halo? Hah? Al-Baqarah nggih. Tapi gedean Al-Fil lho. Nggih, gedean gajah. Jadi ulama begitu, Pak. Sampai Masya Allah, saking banyaknya barokahnya Al-Quran ini, Pak. Jenengan boten paham baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, jenengan yakin boten paham. Lah paham jenengan, Masya Allah, tidak akan meninggalkan Bismillah. Di basmalah saja itu kandungannya istimewa, Pak. Kandungannya istimewa itu. Bahkan Nabi mengatakan kullu amalin la yabda'u bi bismillah fa huwa abtar. Amalan apapun kalau enggak diawali dengan bismillah, maka sia-sia itu amalan. Masya Allah, dahsyat ini basmalah. Dan basmalah itu adalah kita mengundang Allah dalam urusan kita. Jadi yang diminta urusan kita ini, ngurusi kita ini bukan orang biasa, Pak. Bukan pejabat biasa yang ngecek-ngecek. Allah Rabbul Alamin. Ketika kita mengatakan bismillah, saya mengerjakan ini atas nama Allah, maka kalau macam-macam urusannya dengan Allah. Sedahsyat itu, Pak. Makanya belajar Al-Quran itu, Pak, istimewa. Baru bismillah tok dan sama ngamalkan bismillah jadi wali sampai. Gitu? Minimal wali murid. Loh, saya itu, Pak. Sampai kalau sudah tahu makna bismillah, tidak ada, Pak, khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Takut tidak takut, Pak. Kenapa? Loh, saya ini sudah disegel ini sama Allah. Macam-macam sampai sama saya. Yang punya ilmu hitam santet-santet lah. Lawannya Allah. Kenapa? Saya melangkahkan kaki bekerja ini bismillah. Saya minta Allah yang menjamin saya. Ya Allah. Dan Allah laisa kamitslihi syai'. Kalau makhluk ini ngantukan Allah, la apa? Ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ngantuk ngeten kok mboten, Pak. Allah nih. Allah selalu menjaga kita. Kalau kita ini makhluk punya sifat lemah, Allah qawiyyun, Maha kuat, Pak. Kalau kita ini punya sifat miskin, Allah ghaniyyun, Allah Maha kaya. Jadi tegengan pusat itu kuatan, Pak. Nggih, tegengan pusat. Ndak ada rasa takut. Niku baru dengan ngertos sing namine bismillah, itu ayat pertama dalam suratul Fatihah.
istimewa, Pak. Makanya kita kalau ngaji dekat dengan Al-Quran, ya Allah. Maka Nabi mengatakan Innallah, sesungguhnya Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, akan mengangkat derajat satu kaum, memuliakan seseorang, satu kaum akan dimuliakan dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Kalau jenengan paham, jenengan waros, jenengan amalkan. Lupa. Diangkat derajat. Bilal, seorang budak hitam, jenengan tahu orang Afrika yang hitamnya kayak nggih. Pestal. Kalau jenengan gadah lari estri ngoten wis gak kelem dilamar. Nggih. Itu Pak. Budak hitam. Diangkat derajatnya ketika masih hidup sudah dijamin masuk surga. Sampai ikrar dulu ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Dengan pengen anaknya mulia Pak, ajarin itu. Tidak apa-apa jadi insinyur, tidak apa-apa jadi dokter, tidak apa-apa. Tapi dokter yang paham Al-Quran. Lu kalau jenengan dokter tidak paham Al-Quran, stres dokter gitu Pak. Demi Allah, saya ini sudah pernah bertemu dengan seorang dokter senior Pak. Hampir-hampir dia bunuh diri. Gara-gara apa? Stres dia nih Pak. Ustaz, rumusnya dokter itu 1 tambah 1 harus 2. Ini ada penyakit gini, dioperasi, dilakukan tindakan ini harusnya sembuh. Ternyata semua SOP itu dilakukan Pak, hasilnya meninggal Pak pasien. Jadi tekanan psikologisnya bagi dia. Dokter ternyata kelihatannya enak, itu ada tekanan juga ya. Berat juga ya Pak. Tapi ketika sudah kenal dengan Al-Quran, bisa dia menjalani kehidupannya dengan pebisnis yang bisnis. Ibu rumah tangga kalau nggak kenal Al-Quran stres jadi ibu rumah tangga. Gitu apa gitu? Urusan umbah-umbah itu, cuci-cuci itu bukan urusan sepele gitu. Tidak percaya bapaknya berganti umbah-umbah itu. Belum urusan anak, belum urusan dengan tetangga, belum urusan masak, belum urusan sama anaknya mertua, gitu. Oh, tambah robot nih. Gimana? Halo? Tapi kalau sudah kesentuh dengan Al-Quran, semua menjadi baik. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Kalau jenengan menjadi manusia yang hina, jauhi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau jenengan boten paus, Pak, Bu, boten apa-apa Al-Quran itu. Tidak akan rusak. Yang rusak apa? Yang rusak orang yang tidak baca Al-Quran. Kalau jenengan tidak mau mengamalkan Al-Quran, Al-Quran dijaga oleh Allah, tapi jenengan akan rusak. Berbeda dengan makhluk. Rumah ini kalau jenengan tinggalkan, masjid ini jenengan tinggalkan lama-lama, dia akan rapuh, hancur. Tapi kalau Al-Quran yang jenengan tinggalkan, jiwa jenengan akan mati dan rusak. Tapi kalau jenengan dekat dengan Al-Quran, tak kasih bocoran, ngamalkan basmalah saja. Tahu kandungan basmalah saja. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan diusap langsung. Itu basmalah, ya. Allahu Akbar. Bahkan saking mulianya Al-Quran, semua yang tersentuh dengan Al-Quran itu jadi mulia. Semua yang tersentuh dengan Al-Quran jadi mulia. Malaikat yang membawa wahyu Al-Quran ini siapa? Jibril alaihissalam menjadi pemimpin para malaikat. Nabi yang mendapatkan amanah wahyu Al-Quran ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pemimpin para anbiya. Tempatnya
di mana Al-Quran diturunkan, Makkah dan Madinah menjadi tempat yang paling dirindukan oleh seluruh umat manusia di jagat alam raya. Goanya, ya, di mana diturunkan? Di Goa Maharani, Pak. Hah? Goa Akbar. Hah? Goa Hira. Kok berubah jadi Goa Akbar? Itu kita pengen, ya kan? Pengen apa betul? Bisa. Mudah-mudahan dipanggil oleh Allah bisa mengunjungi alam. Malam di mana diturunkan Al-Quran menjadi malam paling istimewa, namanya Lailatul Qadar. Masya Allah. Bahkan mereka yang mau belajar Al-Quran juga menjadi orang yang istimewa. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Sebaik-baik kalian, manusia yang paling baik itu bukan yang punya materi yang menjadi crazy rich, apalagi Pak, menjadi bintang idola, dapat juara macam-macam, tapi yang paling baik kata Nabi, ini wahyu Pak. Wahyu memberikan label manusia terbaik siapa? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang mau belajar Al-Qur'an. Meskipun toh belajarnya itu masih terbata-bata. Ya. Kalau ngajinya Pak, jenengan masih terbata-bata, kata Nabi lahu ajran. Yang berontal gerak itu dapat 2 pahala. Pahala berontalnya 1, gerak-geriknya 1. Dapat 2 pahala. Ngaji bolak-balik, lali meneh, diulangi terus. Maca hak niku, apa niki? Hak Bu, ha. Saking suwene boten maos Al-Qur'an. Tiang itu ingat itu Pak. Hah? Bunyikan ha itu enggak bisa. Jadi ha. Itu ini kuat. Bayangkan jenengan salah dari ha jadi ha, hanya juga berpahala. Bola balik pokoknya jenengan boten bosen lawan. Allah nggih boten nanti bosen memberikan. Saya kok bosen itu sing ngajari Ustaz Aziz. Wah, wis. Aku pokoknya ini nggih. Lebih ya Pak, jenengan ngaos SD baru 50 tahun berikutnya baru buka lagi. Oh ya Allah, oh ya alif bingung sih Pak Aziz. Antara sa, sya, kabeh padha kabeh. Niki napa tabu bisa. Sita Aisyah bisa. Pokoknya wis beda-beda niku dilatih dadi siji kabeh. Nggih, ngoten niku nggih tasih asal paham dan sudah dapat gelar yang terbaik. Masya Allah. Pun mangkane jenengan meskipun sudah terlambat ya. Apa itu bahasa Madura? Better late, apa lagi Pak? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Wis tak apa tuwe tak belajar. Aku dhisik kok akeh salahe mboten ngaji saiki tak tebus. Lho sampean kepengene hafal pirang juz? Lho aku pengen ya 30 juz. Masih toh juz 30 cik bulet dengan kafir. Nggih. Ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la ana muter mawon kamari-mari. Wah niku dadi imam ngoten makmume bingung nggih. Ngene ya apa? Ya Allah. Nggih Pak nggih. Nih, jadi jenengan mulia atau tidak itu diukur seberapa sering interaksinya dengan Al-Quran. Ustaz, hati saya ini gimana Ustaz, kotor atau bersih? Lihat Qurannya jenengan. Kalau Qurannya berdebu, hatinya jenengan lebih berdebu. Mantap. Lu jenengan kajian males belajar Al-Quran, tidak apa-apa. Al-Quran itu tidak pernah rugi. Yang rugi siapa? Kita. Semakin jauh kita semakin rugi. Tapi
Tapi semakin dekat insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, kenikmatan, ketenangan, kenyamanan dalam hidup. Tapi jenengan sak minggu, sak bulan tidak usah ngaji Pak. Susah. Wajahnya semakin gelap. Padahal pun damel skincare napa mawon gitu nggih. Tapi mboten ketinggal wajah. Rugi skincare lah mboten ngaos pun. Mboten. Waktune pun telas. Lalu Pak. Iki sing pun ngaos sinten? Pun ngaos Quran jenengan. Ustaz saya ini malu. Masa sudah tua baru belajar itu. Niku karena setan nggih nonton sampai meninggal dunia wafat dalam posisi jauh dari Al-Qur'an. Makanya meskipun jenengan sudah sepuh, niatkan saya pengen menjadi penghafal 30 juz. Dan dia juz 30 burung mari-mari kok wis mati, Pak. Tercatat jenengan bagian dari penghafal Al-Qur'an. Labelnya hafizul Qur'an. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Karena niat kita sudah pengen 30 juz masyaallah, juz 30 cik bulan ning alka. Sinten sing bulan mau ning alka kafir. Wonten ya. Hah? Wonten Aziz. Ya Allah, tapi pun bosen-bosen. Masuk bulan to nggih. Malaikat sampai bingung, bulan gak mari-mari nyatet nggih. Terus kan amanahnya pokoknya setiap huruf harus dapat kebaikan. Masuk bulan to koyo entute polisi gitu. Soal polisi itu kan rapat atas rapat bawah kan. Bulan muter. Mas sin boten saged bedakno ya. Kaf sama qaf sama. Enggak apa-apa. Yang penting mau belajar Al-Qur'an. Itu insyaallah yang kita bisa bahas sedikit ya. Saya pengen sekali, senang sekali kalau dengar kabar bapak-bapak ngaji, ibu ngaji, nggih. Apalagi ngajak teman terus begitu. Saya murid-murid di Al-Qur'an gitu ya. Maka mari kita semangat belajar Al-Qur'an. Nggih. Bosan ya Allah kok bosan nggih, berarti hati kita mulai kotor, ayo ngaji lagi. Terus begitu. Yang bisa memberikan semangat ya kita sendiri. Karena yang dapat keutamaan dan kemuliaan adalah kita sendiri. Tetangga bukan baik. Halo Pak. Daftar ngaji sedanten begini. Oh sudah bisa ngaji semua ya. Kalau sudah bisa ngaji semua naik levelnya penghafal. Ustaz sudah mulai surah Al-Baqarah sudah ditingkatkan. Belum di pemahaman. Ada tafsir. Oh jangan kalau nyelami tafsir baru bismillah saja itu bisa merubah kehidupan kita. Baru bismillah. Belum ayat kedua sampai seterusnya itu. Dengan setiap ayat setiap ini dengan semakin pelajari semakin ada kecintaan, semakin ada ketenangan, semakin ada wawasan, semakin luas kehidupan kita ini. Bahkan kita melihat dunia nanti tunduk dengan wahyu. Oh dunia cuma begini aja. Pola pikirnya dengan wahyu, cara mata melihatnya juga dituntun oleh wahyu, telinga yang mendengarnya dengan tuntunan wahyu. Ya, Masya Allah. Model wali wis lewat, dhuwure wali, oke. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Tentunya saya mohon maaf. Pun saling menyemangati. Kalau masih susah nanti secara pribadi sama masing-masing. Oke, insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Sudah ada yang ditanyakan? Ibu. Mudah-mudahan tidak ada. Ya baik. Saya mencekap nggih. Bu, cekap Bu. Boten wonten sing ngantuk nggih. Masyaallah. Khawatirnya pulang dari majelis ini gimana tadi sama Ustaz Hasan tidak tahu, agak gelap. Karena tertidur di pojok. Tapi tadi ada yang tidur. Masyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Kalau punya maaf kita